Sebelum berkembang menjadi kompleks misi seperti sekarang, Boro pada awalnya merupakan bagian dari stasi Kalibawang yang dilayani dari Paroki Muntilan. Kehidupan keagamaan di Boro mulai berkembang pesat, sejak Romo Prenthaler bertugas untuk menggembalakan wilayah Boro. Romo Prenthaler adalah imam Jesuit yang merintis karya misioner di perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Imam berdarah Austria ini memulai karyanya di sekitar Boro, Kalibawang, Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1920. Bermula dari pembaptisan yang dilakukan Romo van Lith terhadap 4 orang dari wilayah Kalibawang, yakni Yokanan Surawijaya dari Promasan, Lukas Suratirto dari Kajoran, Markus Sukadrana dari Boro, dan Barnabas Sarikrama dari Jomblangan. Iman Katolik diwartakan hingga ke perbukitan Menoreh wilayah Kalibawang. Yaitu Sendang Sono, terkenal dengan pembaptisan fenomenal, 171 orang dibaptis oleh Romo van Lith, ini berkat kerja keras kateketis pribumi Barnabas Sarikromo, di bumi Menoreh. Hingga pusat misi yang semula di Muntilan, diperluas sampai Kalibawang, karena perkembangan jumlah umat Katolik yang baik di daerah itu. Pada 24 April 1930, Romo Prenthaler mulai berdomisili di Pasturan Boro, bersama Imam Jesuit pribumi pertama, Romo F.X. Satiman S.J. Mereka membangun gereja di Boro, dan diberkati dengan nama pelindung, Santa Theresia Lisieux, oleh Superior Misi Jos van Baal S.J., pada 31 Agustus 1931. Kala itu, wilayah gereja Boro mencakup Kalibawang, Samigaluh, Plasa, dan Nanggulan. Romo Pren, seperti halnya Romo van Lith, melakukan misi dengan membangun sekolah, sebagai media pewartaan iman. Romo Pren juga melibatkan para suster Fransiskanes, supaya berkarya dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial karitatif. Para bruder FIC pun dalam perkembangannya turut dalam penyelenggaraan pendidikan dan pabrik tenun. Trik Mentari tak menyurutkan langkah Romo Prenthaler, berjalan kaki mengunjungi umatnya. Jalanan terjal perbukitan Menoreh ia sapa dengan doa-doanya. Orang mengatakan pedibus apostolorum, perjalanan para rasul. Tak lupa dalam setiap perjalanannya, ia menjelajah hingga desa pelosok dan bercengkrama dengan warga setempat. Buah usahanya berbuah limpah. Pastor Pren senang melayani masyarakat yang miskin di daerah tersebut. Mereka diajak hidup dalam kesalehan, termasuk melalui lonceng-lonceng yang bergema 3 kali, yang mengajak umat Katolik pada kekudusan. Kesalehan itu menjadi daya pikat bagi orang lain, untuk menjadi Katolik bagaikan semangat gereja perdana. Bersama umat, ia membangun Gua Maria Sendang Sono, yang menjadi tempat pembaptisan pertama umat Kalibawang, oleh Romo van Lith. Romo Prenthaler pun, memulai tradisi berziarah ke Gua Maria Sendang Sono, yang diresmikan pada 8 Desember 1929, oleh Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Anton Pieter Frans van Velsen S.J. Gua Maria Sendang Sono, terletak di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, di Yogyakarta. Gua Maria Sendang Sono dikelola oleh Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Keuskupan Agung Semarang.
Patung Bunda Maria di Sendang Sono, dipersembahkan oleh Ratu Spanyol yang begitu susahnya diangkat beramai-ramai, naik dari bawah desa Sentolo oleh umat Kalibawang. Sejak tahun 1974, hanya dengan mengandalkan sumbangan umat. Budayawan, rohaniawan, dan arsitek, Romo YB Mangunwijaya, memberikan sentuhan arsitektur vernakular yang khas, dengan konsep bangunan kompleks Sendang Sono, bernuansa Jawa. Dengan semangat ketukangan yang tinggi, serta penggunaan material bahan bangunan, memanfaatkan sumber daya setempat, yang ramah lingkungan. Gua Maria Welas Asih, terletak di Dusun Duren Sawit, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk dalam wilayah pastoral, Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Keuskupan Agung Semarang. Gua Maria Welas Asih, berada sekitar 2 km dari Sendang Sono. Lokasinya berada di wilayah perbukitan yang masih alami, dan asri, lingkungannya tenang, tidak terlalu banyak aktivitas. Gua Maria Welas Asih, diresmikan oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Ignatius Suharyo PR, pada tanggal 29 Oktober 2006. Namun hingga saat ini tempatnya belum terlalu banyak dikunjungi oleh peziarah, karena kurangnya informasi, bagi yang menginginkan keheningan dalam berdoa, tempat ini sangatlah cocok. Gua Maria Watu Tumpeng, terletak di Dusun Kapuhan, Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Masuk dalam reksa pastoral, Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Keuskupan Agung Semarang. Dibuka secara resmi sebagai tempat ziarah, dan diberkati pada tanggal 9 Januari 2005, dalam sebuah upacara adat Jawa dan misa konsebrasi yang dipimpin Romo Vincentius Kirjito PR, didampingi Romo Isri Purnomo PR, Romo Wiratno, dan Romo Agustinus Suyatno PR. Ziarah rohani Katolik merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan untuk seluruh umat Katolik. Karena kegiatan ziarah merupakan sebuah perjalanan rohani yang mampu mendekatkan diri dengan Tuhan serta menguatkan iman. Taman Doa Yusuf Maria, terletak di Dusun Sambeng, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk dalam wilayah pastoral, Paroki Santa Maria Bunda Penasehat Baik Wates, Keuskupan Agung Semarang. Taman Doa ini diresmikan bertepatan dengan ulang tahun Kevikepan, Yogyakarta Barat dan Yogyakarta Timur,
pada Oktober 2022 oleh Vikaris Episkopalis Yogyakarta Barat, Pastor Alfonsus Rodriguez Yudono Suwondo, dan Vikaris Episkopalis Yogyakarta Timur, Pastor Andrianus Maradio, dengan didampingi beberapa imam. Di samping sebagai tradisi gereja Katolik yang telah berlangsung sejak dulu, melakukan perjalanan ziarah rohani ke Gua Maria bagi umat Katolik merupakan bagian dari pengembangan iman. Serta untuk mendekatkan diri pada Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dengan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, dan tentu saja Yesus Kristus. Patung Bunda Maria, ditahtakan di Gua Maria Lawangsih, pada tanggal 29 September 2009, peresmian Gua Maria Lawangsih oleh Bupati Kulon Progo Drs Toyo Santosa Dipo, pada tanggal 25 Mei 2010. Pemberkatan Gua Maria Lawangsih oleh Monsinyur Johannes Pujo Sumarto, Uskup Keuskupan Agung Semarang, pada 22 Desember 2013. Gua Maria Lawangsih merupakan salah satu dari dua gua alami yang berada di Keuskupan Agung Semarang. Gua Maria alami yang satunya adalah Gua Maria Tritis di Gunung Kidul, hening, teduh, dan udara segar yang terasa di lingkungan Gua Maria ini. Di dalam kegiatan umat Katolik keberadaan Gua Maria cukup dikenal, karena Gua Maria merupakan salah satu tempat ziarah umat Katolik. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria, kepadanya diberikan pujian yang istimewa sebagai tanda hormat kita kepada Sang Bunda yang telah melahirkan Sang Penebus dunia. Gua Maria Pengiloning Leres, terletak di Dusun Patihombo, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk dalam wilayah pastoral, Paroki Administratif Santa Maria Fatima Pelem Dukuh, yang berinduk di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Nanggulan, Keuskupan Agung Semarang. Gua Maria Pangiloning Leres tidak banyak dikenal oleh masyarakat di luar stasi Pelem Dukuh, karena lokasi yang jauh dan terpencil dari kota Yogyakarta. Medan yang sulit dijangkau, karena jalan turun naik, agak curam serta rusak sebagian. Keberadaan Gua Maria Pengiloning Leres tidaklah jauh dari Gua Maria Lawangsih, hanya berjarak tidak sampai 1 km, sejatinya Gua ini merupakan cikal bakal berdirinya Gua Maria Lawangsih. Gua Maria Watu Belencong terletak di Dusun Borosuci, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk dalam wilayah pastoral, Paroki Santa Theresia Liseus Boro, Keuskupan Agung Semarang.
Gua Maria Watu Belencong, pertama kali dipergunakan sebagai tempat berdevosi kepada Bunda Maria, yakni pada tanggal 1 Januari 2008. Semenjak itu, mulai banyak orang-orang yang berdatangan ke tempat itu, tak hanya umat di lingkungan setempat melainkan umat-umat dari luar daerah lain. Banyak umat yang datang berbondong-bondong untuk berdoa di hadapan Sang Bunda demi mencari terang kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Melalui perantaraan Bunda Maria, umat percaya akan dianugerahi berkat dan kasih dari Kristus. Taman Doa Bunda Maria Pelindung Keluarga, atau disingkat BMPK, merupakan bagian dari Komplek Peziarahan Makam Romo Prentaler SJ. Taman Doa BMPK menarik para pengunjung sekaligus peziarah karena desain artistik yang cukup sederhana. Romo Prentaler meninggal pada 28 April 1946 di usia 61 tahun. Permintaan terakhir, agar tubuhnya dimakamkan di Boro, di belakang panti asuhan yang beliau dirikan. Makam Romo Prentaler menjadi tempat peziarahan umat paroki Santa Teresia Liseus Boro. Berkat donasi dari umat, makam beliau disulap menjadi sebuah taman doa dengan nama Bunda Maria Pelindung Keluarga. Selama hidupnya, Romo Prentaler SJ melayani dan mengabdikan diri untuk umat di Kalibawang dan sekitarnya, termasuk mendirikan Gereja Santa Teresia Liseus Boro, Kulon Progo. Dalam seluruh waktu hidupnya, ia digundahkan oleh dorongan pengutusan menghadirkan kerajaan Allah di bumi menoreh. Sampai saat ini, Gereja Boro masih berdiri dengan kokoh, meski sudah mengalami berbagai perbaikan. Di sekelilingnya terdapat rumah sakit, sekolah, panti asuhan dan pabrik tenun. Nuansa kekudusan yang diwariskan Romo Pren, sampai sekarang masih terasa. Paroki Boro terkenal dengan jumlah umatnya, yang terpanggil menjadi imam, suster ataupun bruder. Di tiap lingkungan, ada umat yang menjadi imam, suster atau bruder. Gema lonceng di perbukitan menoreh itu telah menggemakan iman di hati umat Boro. Iman Katolik mereka makin subur. Ketika lonceng berbunyi pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore, saat itulah orang-orang Katolik di tempat itu diajak berada dalam kekudusan. Hal ini membuktikan Romo Prentaler SJ memiliki peran dalam kehidupan beriman masyarakat perbukitan menoreh hingga kini.